Tiga. Selamat pagi semua. Baiklah semuanya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapat rahmat dan berkat dari Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak semua, ada nggak yang udah sarapan pagi hari ini? Belum semua Bu. Yang udah siapa? Angkat tangannya. Belum Bu. Abdul tadi kameranya mana? Belum. Oke. Semuanya diam dulu. Vina, tadi sarapannya apa? Roti, Bu. Woi. Enggak kena. Rotinya itu buat atau beli? Beli, Bu. Oh. Vina, aku mau tanya. Kamu udah yakin belum roti yang kamu beli itu sudah halal atau belum? Haram Bu. Sudah Bu, Tadi karena boleh diam dulu. sudah Bu, karena di kemasannya sudah ada label halal. Oke. Berbohong ya Ibu. Oh iya. Oke. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu makanan halal dan juga haram. Anak-anak semua ada yang tahu nggak makanan halal dan haram itu pengertiannya apa? Tahu Bu. Kalau halal itu bisa dimakan, kalau haram itu tidak Bu. Betul sekali, Radit. Jadi makanan yang halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan halal ini adalah makanan yang boleh dimakan karena memenuhi aturan syarat syariat Islam, baik dari bahan, cara pengolahan, mengolah maupun penyajiannya. Jadi sudah sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya untuk makanan haram, yaitu kata haram sendiri berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebalikan dari halal tadi ya. Makanan haram adalah makanan yang dilarang karena zatnya itu zatnya atau cara pengolahannya itu tidak benar menurut ajaran Islam. Selanjutnya dalil tentang makanan halal. Makanan halal. Jadi di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan ya tentang makanan halal dan haram ini. Tepatnya itu berada di Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya Allah berfirman, makanlah makanan yang halal lagi baik. Artinya Allah itu memerintahkan dua hal sekaligus ya, tidak hanya satu tetapi dua, yaitu makanlah makanan halal dan juga baik, halalan thayyiban. Selain di Al-Quran terdapat juga hadis Rasulullah yang berbunyi sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa Allah itu menyukai segala sesuatu yang baik termasuk makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya kriteria makanan yang halal. Ada yang tahu nggak kriteria makanan yang halal itu apa aja? Kriterianya ya, bukan contohnya. Ada level halalnya Bu. Baik, betul. Selanjutnya ada apa? Bahannya. Komposisinya tidak mengandung babi. Betul. Selanjutnya apa lagi? Cara mengolahnya. Betul. Komisi Jadi, makan. ya. Jadi makanan yang halal itu memiliki 4 syarat utama yang harus dipenuhi ya. Yang pertama itu halal bahannya. Jadi tidak mengandung zat-zat yang diharamkan oleh Allah. Contohnya darah, babi dan juga lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada cara memperolehnya. Jadi
selanjutnya yaitu yang ketiga, halal cara mengolahnya. Jadi proses memasak dan pengolahan harus bersih dan tidak tercampur bahan haram atau alat yang berkenaan dengan najis. Lalu yang terakhir, halal penyajiannya. Makanan harus disajikan secara bersih, higienis dan tidak membahayakan kesehatan. Makanan basi itu juga tidak layak dikonsumsi ya, contohnya itu. Kalau basi haram ya, kan membahayakan. Kalau makanan India itu Bu. Baik, materi selanjutnya itu jenis-jenis makanan haram. Jadi Allah itu mengharamkan beberapa jenis makanan dan minuman berikut karena ada alasan kesehatan spiritual maupun moralnya. Yang pertama itu ada bangkai dan darah, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Hewan yang mati tanpa disembelih sesuai syariat serta darah yang mengalir itu haram untuk dikonsumsi ya. Lalu selanjutnya ada daging babi. Seluruh bagian babi itu haram dikonsumsi oleh umat Islam tanpa terkecuali. Selanjutnya ada minuman keras atau khamar. Semua yang memabukkan hukumnya itu haram, tidak peduli sedikit maupun banyak. Kalau wanita mabuk wanita Haram. Selanjutnya makanan berbahaya. Makanan basi, beracun atau mengandung zat berbahaya itu haram karena membahayakan tubuh. Lalu selanjutnya yaitu hikmah mengonsumsi makanan halal. Ada yang tahu apa saja hikmahnya? Mendapat ridho Allah. Betul. Selanjutnya? terhindar dari dosa, berbulan di sehat Bu. Betul. Selanjutnya ada apa lagi? Dari insirak ya Bu. Yang benar dong jawabnya. MBG Bu. Jadi Allah itu memerintahkan kita makan makanan halal karena manfaatnya sangat besar bagi kehidupan kita ya. Yang pertama itu manfaatnya itu mendapat ridha Allah. Kita menjalankan perintahnya itu dan mendapat pahala. Selanjutnya tubuh itu menjadi lebih sehat. Karena makanan halal itu juga harus baik sehingga menjaga kesehatan tubuh. Lalu doa itu lebih mudah dikabulkan. Makanan halal itu menjadi sebab diterimanya amalan doa kita. Lalu yang keempat itu hati menjadi tenang, tidak merasa was-was terhadap makanan yang kita makan. Selanjutnya hidup menjadi berkah. Rezeki yang halal membawa ketenangan dalam hidup. Selanjutnya yaitu dampak mengkonsumsi makanan haram. Makanan haram tidak hanya merugikan tubuh, tetapi juga berdampak pada spiritual dan kehidupan seseorang secara keseluruhan. Jadi dampaknya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu mendapat dosa. Mengkonsumsi makanan haram adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Lalu selanjutnya doa sulit dikabulkan. Makanan haram itu menjadi penghalang diterimanya doa dan ibadah. Selanjutnya ada hati menjadi keras. Makanan haram ini dapat membuat hati itu sulit merasakan ketenangan spiritual. Selanjutnya kesehatan terganggu. Banyak makanan yang mengandung zat yang merusak tubuh, jadi membahayakan tubuh kalau dikonsumsi. Contohnya apa? Tim keras itu gimana Bu? Lalu selanjutnya hidup kehilangan berkah. Rezeki dari jalan yang haram itu tidak membawa keberkahan meskipun terlihat enak dan juga menarik ya. Lalu materi selanjutnya yaitu cara menerapkan makanan halal dalam kehidupan. Yang pertama itu dengan cara melihat logo halalnya seperti yang dibilang tadi oleh Vina ya. Jadi pastikan makanan itu memiliki sertifikat halal yang resmi. Selanjutnya yang kedua itu baca komposisinya, karena komposisinya biasanya ada bahan-bahan yang dilarang juga untuk dikonsumsi oleh umat Islam ya, seperti babi tadi. Selanjutnya yaitu beli dari tempat yang bersih. Jadi kita tuh harus memilih penjual yang menjaga kebersihan dan kehigienisannya. Selanjutnya yang keempat hindari yang diragukan. Jadi kalau kita merasa ragu sama makanan itu, seperti yang tadi dibilang oleh Abi tadi ya, makanan perindapan itu halal atau haram. Kalau misalnya kamu merasa ragu
dulu, jangan dibeli gitu. Lalu yang kelima itu berdoa dan bersyukur. Baca bismillah dulu sebelum makan dan juga bersyukur atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Baik, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apa ada yang ingin ditanyakan? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau makan babi tapi baca bismillah dulu, halal atau haram? Tepok jidat. Ada yang bisa jawab nggak pertanyaannya? Oke. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Ibu ingin kalian mengerjakan kuis yang akan Ibu bagikan. Linknya sudah Ibu bagikan ke grup kelas kita ya. Sayang Bu. Astagfirullahaladzim. Umur. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan ya. Kan kalau Ayo, baru 4 orang. Abu Yanda, asal dulu siapa? karakter kamu dulu bagus di karakternya. Kalau langsung saja kita mulai ya. Silahkan. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Naruto Satu lagi. Oke, semuanya sudah mengerjakan soalnya ya. Ada Bu. Ada yang betul semua? Ada, saya Bu. Alhamdulillah ya. Nanti ya hadiahnya ya di luar kelas ya. Saya juga mau.
melanjutkan pembelajaran kita hari ini, di mana Islam itu mengajarkan kita agar tidak hanya memperhatikan rasa makanan, tetapi juga memperhatikan apakah makanan itu halal dan juga baik, diperoleh dengan cara yang benar, diolah secara bersih dan bermanfaat bagi kesehatan. Dengan membiasakan mengonsumsi makanan yang halal dan baik, kita menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan kualitas ibadah, serta memperoleh keberkahan hidup. Baiklah, hanya itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.